Yang saya hormati Bapak Ibu, para evaluator, baik dari BPSDM Provinsi Bu Risna maupun juga dari BKPSDM Kabupaten Parigi Motong, Pak Ferdi. Tentu yang saya banggakan, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, peserta Latsar CPNS Kabupaten Parigi Motong angkatan 29 yang saya banggakan, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, kita bersyukur dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat berkumpul yang sedianya jadwal ini akan dilaksanakan hari esok. Namun besok itu ada kegiatan lain yang akan bertabrakan ya dengan adik-adik di Latsar angkatan 29 ini. Akan dimajukanlah mudah-mudahan 2 jam pembelajaran ini untuk menindaklanjuti atau melanjutkan apa yang menjadi penugasan saudara-saudara sekalian, yaitu menyusun rancangan aktualisasinya yang terdiri dari pertama adalah konsep rancangannya seperti apa, sejauh mana, dan yang kedua saya sudah menugaskan pada Anda semua yaitu membuat PowerPoint-nya, bahan tayang pada saat seminar. Nah, melihat perkembangan progres yang sudah dibuat oleh kalian semuanya, hasilnya cukup memuaskan sebetulnya, tapi memang masih ada perlu di finishing sambil masih ada beberapa kali pertemuan. Kita coba memperbaiki ya yang masih kurang-kurang. Yang pertama, saya secara umum dulu melihat bahwa konsep rancangannya sudah sangat bagus, tetapi ketajaman pada bab pendahuluan khususnya latar belakang jangan terlalu muter-muter ya, jangan terlalu muter-muter. Jadi di latar belakang itu coba langsung saja diulas tentang isu yang diangkat, isu utama ya, isu utama yang diangkat itu, tetapi yang berbasis dengan data atau fakta. Ada yang bercerita secara umum saja, kan saya sudah baca semua yang Anda kirim ke saya. Ada yang menulis datanya secara nasional. Oke, boleh. Secara nasional, kemudian tingkat provinsi, dalam hal ini di Sulawesi Tengah, tapi berhenti dia di tingkat kabupaten. Apalagi Anda yang berada di wilayah kerja di kecamatan, itu sudah tidak nampak. Maka saya beri penegasan pada hal-hal seperti itu, harus juga lurus bahwasanya yang sangat-sangat dibutuhkan adalah kondisi faktual yang ada di unit kerja masing-masing. Data yang dimaksudkan itu harus ditunjukkan di tingkat kabupaten, di mana Anda bekerja sebagai apa di situ di unit kerjanya, lihat datanya. Sebab boleh jadi masalah ini terjadi di tingkat nasional, tapi di tingkat kabupaten di mana Anda bekerja, di OPD-nya tidak seperti itu. Bisa saja seperti itu. Atau dia mungkin secara nasional bukan masalah, tapi di tingkat OPD-nya menjadi isu. Itu juga. Yang penting adalah di mana Anda bekerja, apakah ada masalah di sana, itu yang diangkat di latar belakang itu, diulas sedemikian rupa, dan dia berbasis data. Datanya harus bercerita. Data harus bercerita. Kemudian tentu maksud dan tujuan itu sudah biasa, sama semua. Hanya saja pada saat ulasan tapisan isu, itu baru dilihat ada beberapa isu yang ditapis melalui tapisan isu yang Anda kuasai, sehingga mendapatkan satu. Itulah yang dilihat hubungan kausalnya, penyebabnya apa, sehingga menimbulkan gagasan kreatif
untuk ditindaklanjuti, untuk dilaksanakan dalam 1 bulan ke depan. Kemudian ketika membuat PowerPoint juga jangan terlalu panjang. Namanya juga poin-poin ya. PowerPoint itu hanya garis-garis besarnya saja. Karena Anda nanti menyampaikan itu ya mungkin maksimal 10 menit. Walaupun alokasi waktunya itu sebetulnya 15 menit. Tetapi lebih baik kita berikan kepada penguji yang lebih banyak waktunya untuk mendalami, mengulas. Anda bisa berdialog di sana, memberikan penjelasan, klarifikasi. Nah, di laporan paparan itu sama juga, di slide-nya itu singkat, latar belakang poin-poin, jangan bercerita di situ. Poin-poin saja. Poin pertama apa, poin kedua, poin ketiga. 3 poin sudah cukup. Tentang fakta-fakta isu masalah yang ada di unit kerjanya, sehingga muncul gagasannya, sehingga seterusnya dilihat bagaimana tapisan isunya ya bisa juga ditulis tapi tidak dijelaskan lagi, tidak usah dijelaskan ya, tidak usah dijelaskan tapisan isunya. Kalau mau tulis lagi berdasarkan pembobotan boleh. Biasanya juga peserta hanya mengatakan bahwa 3 isu ini sudah ditapis melalui tapisan isu APKL, USG, dan seterusnya, mendapatkan isu utama. Biasa boleh juga seperti itu. Karena semua ini kan sudah ada di laporan, sudah ada di konsep, semua sudah ada di situ. Nah, kemudian gambaran visi, misi, dan juga rencana kegiatannya dalam 1 bulan, nah, itu perlu dilihat keterkaitan kegiatan dengan agenda 3, tahapan kegiatan dengan agenda 2, ya, nilai-nilai dasar. Nah, oleh karena itu, secara umum dulu saya sampaikan seperti ini. Nah, tentu saja paling enak kalau ada yang tampil, yang lain menyimak. Satu yang bisa membuka, baik itu laporannya, apapun adanya, nanti kita perbaiki lagi di sini, 1-2 orang, yang lain menyimak. Kemudian juga bagaimana kesiapan PowerPoint-nya. Kalau tidak ada yang raise hand, saya tunjuk gitu. Nah, saya mau menunggu yang raise hand. Nah, silakan Deva. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Ya. Silakan dibuka dulu konsepnya. Yang lain menyimak ya, kita perhatikan dulu. Halo? Ya, oke. Kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Silakan. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Perkenalkan, nama saya Deva Sriadi. Ini contoh PowerPoint rancangan aktualisasi saya, Pak. Rancangan aktualisasi, optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Motong. Nama Deva Sriadi, nomor daftar hadir 23, jabatan perawat pelaksana atau terampil instansi Rumah Sakit Pratama Motong. Pada belakang, pencegahan dan pengendalian infeksi PPI adalah merupakan upaya pencegahan dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan bertujuan untuk melindungi pasien, petugas kesehatan, pengunjung yang menerima pelayanan kesehatan, serta masyarakat dalam lingkungannya, dengan cara memutuskan siklus penularan penyakit infeksi melalui kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi.
Berdasarkan pengamatan awal penulis, ada fenomena yang ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong antara lain yang pertama, sering ditemui petugas kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri APD. Yang kedua, yang memadai saat melakukan tindakan ke pasien. Yang kedua, pemberian obat injeksi kadang tidak langsung habis dan sisanya untuk pemberian berikutnya. Yang ketiga, dalam memberikan injeksi penggunaan cairan pelarut yang digunakan untuk lebih dari satu pasien. Yang ketiga, etika batuk petugas yang keempat, etika batuk petugas kesehatan belum sesuai dengan standar. Yang keempat, sering ditemui petugas kesehatan yang tidak melakukan cuci tangan pada saat sebelum maupun sesudah melakukan tindakan. Hal ini menandakan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI perawat masih rendah. Tujuan aktualisasi berdasarkan uraian latar belakang di atas serta tugas jabatan fungsi perawat terampil yang paling relevan terhadap isu yang ada di ruang lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong adalah yang pertama, mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong. Kemudian menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, orientasi pelayanan atau tampil, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Identifikasi isu. Di sini saya mendapatkan 5 isu, Pak. Yang pertama, belum optimalnya bedside and over perawat saat pergantian dinas di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong. Yang kedua, belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di RSUD Pertama Motong. Yang ketiga, belum optimalnya penerapan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan santun dalam memberikan pelayanan kesehatan RSUD Pertama Motong. Yang keempat, ketidakpatuhan keluarga pasien dalam melaksanakan protokol kesehatan, penggunaan masker di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong. Yang kelima, rendahnya praktek cuci tangan petugas di RSUD Pertama Motong sesuai standar WHO. Dari kelima isu tersebut, saya menganalisis isu tersebut dengan pertama menggunakan teknik APKL, kemudian saya saring lagi menggunakan teknik USG, kemudian setelah itu saya dapatkan prioritas isu. Kemudian isu tersebut, prioritas isu yang saya dapatkan menggunakan metode di atas berdasarkan metode APKL dan USG, maka saya dapatkan core isu yaitu belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong, Pak. Kemudian ini analisis fishbone. Seperti ini. Mana belum sebabnya mengapa diagram tulang atau ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode untuk menganalisa penyebab dan dari sebuah masalah. Masalah utama yang terjadi dapat bersumber dari beberapa faktor yaitu manusia, dari manusia yaitu kurang pengetahuan perawat tentang PPI, kemudian dari metodenya belum adanya sosialisasi kepada perawat tentang SOP PPI, kemudian dari metode lingkungan sekitar environment, kurangnya media informasi tentang PPI dan sarana yang digunakan atau material, tidak adanya SOP PPI yang mengakibatkan terjadinya isu ini, Pak. Jadi saya angkat isu yang belum optimalnya upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Daerah Pertama Motong. Gagasan pemecahan isu. Gagasan yang saya buat yaitu optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI di Rumah Sakit Umum Pertama Motong melalui media audiovisual maupun cetak, Pak. Jadi nanti saya akan membuat audiovisual berupa video tentang bagaimana cara cuci tangan 6 langkah, kemudian etika batuk, kemudian cara penggunaan standar alat pelindung diri, dengan kemudian juga dengan menggunakan alat cetak berupa leaflet, Pak. Kegiatan pemecahan isu. Kegiatan yang pertama persiapan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, pembuatan media informasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi optimalisasi upaya pencegahan dan pengendalian infeksi PPI. Dan yang keempat, kegiatan melakukan evaluasi. Ini tahapan dari masing-masing kegiatan, Pak. Tahapan yang kegiatan pertama, persiapan melaksanakan kegiatan. Yang pertama, menyiapkan bahan konsultasi dan
menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor, yang kedua menghadap mentor untuk melakukan konsultasi, yang ketiga meminta persetujuan kegiatan ke mentor untuk ditandatangani, yang keempat berdiskusi dengan kepala ruangan di tempat kita bekerja. Yang kedua pembuatan media informasi, yang pertama membuat daftar hadir, yang kedua menyusun pedoman pengendalian dan pencegahan infeksi berupa SOP, kebersihan tangan juga SOP-nya, kemudian SOP alat pelindungan diri, ketiga SOP praktek menyuntikan aman. Tahapan ketiga membuat kuesioner tingkat pengetahuan perawat tentang PPI. Kemudian tahapan keempat membuat media informasi tentang PPI baik dalam bentuk video, audiovisual maupun cetak. Yang di kegiatan ketiga melakukan sosialisasi optimalisasi PPI, Pak. Tahapan kegiatannya yang pertama, saya akan melakukan pretest dengan membagikan kuesioner tentang tingkat pengetahuan perawat tentang PPI. Yang kedua, membagikan leaflet pada peserta sosialisasi. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang optimalisasi upaya pencegahan PPI. Yang keempat, menyebarluaskan media informasi PPI melalui akun media sosial rumah sakit dan channel YouTube. Yang keempat, melakukan evaluasi. Di tahap evaluasi ini, tahapan kegiatan yang pertama yaitu membagikan kuesioner post-test. Yang kedua, merekap hasil kuesioner pre-test dan post-test. Yang ketiga, melakukan tabulasi data dan menyimpulkan hasil. Ini jadwal rancangan jadwal kegiatan saya, Pak, dari kegiatan 1 sampai 4 di minggu 1 sampai minggu keempat. Terima kasih, Pak. Kembali di lembar pertama ya, di awal. Oke. Dia dibesarkan tuh. Kalau artinya di awal ini dari saudara Deva coba tadi mulai start 13.47 selesai 13.54. Berapa menit? Berapa menit ya? 47.54. 7 menit ya? Iya, Pak. Ya? Iya, Pak. 7 menit kan ya, singkat. Nah, oke, tapi dengan plus minusnya tentunya karena ini belum ada pengarahan, ada pembimbingan, saya sengaja dulu tampil apa adanya dulu, tapi dengan asumsi kalau ke belakang berarti konsep rancangan, karena ini diambil dari konsep rancangan. Kalau mau lebih lengkap, sebetulnya ada di konsep rancangan itu. Jangan aktualisasi. Ini kita hanya ambil poin-poinnya. Nah, coba mulai dari slide pertama. Slide pertama itu informasi tentang penjelasan tentang apa perkenalan diri dan juga latar belakangnya. Oke, coba latar belakangnya. Nah, ini latar belakangnya bagus. Pertama, tentu orang awam ingin mengetahui kan fokusnya ini kan PPI. Nah, PPI ini kan banyak, pusat pendaratan ikan, pusat pelelangan ikan. Nah, tapi yang dimaksudnya adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Di sini dijelaskan apa itu, karena ini fokus, lokusnya di mana itu, di puskesmas ya, di puskesmas, di rumah sakit, di rumah sakit Mautong. Itu lokus, ini fokusnya tentang PPI. Jadi dia jelaskan dulu. Malah saya kalau masih bisa dipersingkat lagi, ini dipersingkat itu, dipersingkat kata-katanya. Nah, ini masuk pada persoalan. Ini data faktual yang ada di sana. Nah, dia memang ini salah satu strategi agar supaya orang yakin, dia mulai dari pengamatan. Nah, walaupun sebetulnya di sini secara kuantitatif ini belum nampak ya, belum nampak data-data, tapi bisalah diterima, apalagi Anda ini kan semua nih kelompok golongan 2 kalau saya tidak salah, tidak apa-apa. Tapi saya lihat ada juga yang menampilkan data, nanti bisa kita lihat ya, ada yang menampilkan data yang memunculkan pada pemikiran kita bahwa ini terjadi persoalan ya, persoalan di unit kerjanya masing-masing, sehingga perlu dicarikan solusi, perlu dicarikan jalan keluar. Nah, ini berdasarkan pengamatan penulis, tentu di sana saudara siapa namanya ini Deva ya,
pada saat melakukan pengamatan ada beberapa poin ya. Sering ditemui petugas kesehatan tidak menggunakan alat pelindung diri. Kemudian pemberian obat kadangkala tidak. Ini sebetulnya kualitatif semua ini ya, kualitatif. Tapi Anda bisa bertanggung jawab kondisi ini nanti dibenarkan didukung oleh mentor, biasanya begitu. Mentor yang akan memberi dukungan. Nah, slide berikut, coba. Ya, ini tujuan, silakan ya lewat lagi. Nah, ini tadi sudah bagus ya, sudah bagus cara menjelaskannya. Padahal banyak sekali isunya ini, ada 5 ini, biasa 3, ada 4, 5. Nah, ini referensi nanti tindak lanjutnya nanti 1 bulan ke depan, 4 yang tidak diangkat ini nanti ditulis lagi bahwa kamu masih akan menindaklanjuti isu-isu yang tidak sempat dilaksanakan pada saat kesempatan untuk diberikan 1 bulan ini. Nanti pasca pelatihan ditindaklanjuti. Di samping juga menindaklanjuti isu yang sudah dilaksanakan. Oke. Nah, kemudian tadi bagus cara penyampaiannya, tidak menjelaskan detail bobot-bobotnya, tapi cukup disampaikan saja. Silakan lewat. Nah, cukup seperti ini, jangan ditampilkan bobot-bobotnya tuh orang bosan itu, apalagi orang udah pada tahu semua itu. So seperti ini saja, ya. Seperti ini langsung ada isu yang prioritas utama. Nah, seperti itu. Jadi singkat kan? Singkat. Lanjut. Nah, oke. Ini juga sebetulnya harus dijelaskan secara singkat saja ini. Ini isu utamanya dari beberapa penyebab. Ini dari penyebab-penyebab inilah yang akan diintervensi di kegiatan seperti itu. Nanti kegiatan pada 1 bulan ke depan. Terus, nah ini gagasan pemecahan isunya. Oke. Jadi singkat-singkat saja memang kegiatan pemecahan isu. Nah, di sini kegiatan 1, kegiatan 2, 3, dan 4 kegiatan. Mulai kegiatan 1. Nah, semua perhatikan ini. Di persiapan pelaksanaan kegiatan harusnya kamu taruh di sini dalam kurung. Dalam kurung ini terkait dengan agenda 3. Dia lebih terkait kemana? Manajemen ASN atau Smart ASN. Harus bisa ditampilkan ya, di tabel kan ada itu, di tabel. Jangan-jangan di tabel konsep itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada keliru itu. Oh iya Pak. Iya kan? Di tabel ada, di tabel rancangan ada. Tabel rancangan tidak ada juga. Ada Pak. Kalau tidak ada berarti kau tidak paham. Nah, tidak mengerti bahwa kegiatan itu bersentuhan dengan agenda 3. Isu kegiatan bersentuhan dengan kegiatan agenda 3. Ya. Iya Pak. Nah, kalau tahapan kegiatan 1, 2, 3, dan 4 ini itu bersentuhan berkaitan dengan agenda 2, nilai-nilai dasar. Nah, disinilah kita akan menerapkan. Jadi bahasamu, narasimu harus mengalir menjawab bahwa dalam tahapan kegiatan menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor itu kamu menerapkan nilai-nilai dasar akuntabel karena ada rasa tanggung jawab di sana. Harus cermat, harus disiplin. Itu terkait juga dengan kompeten memperlihatkan kinerja terbaik. Dalam apa? Dalam menyiapkan bahan konsultasi. Jadi selalu arahnya ke sana. Nah, hanya saja di sini karena banyak, ya bisa juga memakan waktu. Yang perlu kamu jelaskan, pilih salah satu
di kegiatan mana, kegiatan 1 kah, kegiatan 2, kegiatan 3, yang diulas sedikit. Jangan cuma taruh berorientasi pelayanan. Bagaimana kaitannya dengan meminta persetujuan kegiatan Kementor? Ini harus dijelaskan. Tapi jangan jelaskan semua ya, cukup di kegiatan inti. Di mana kegiatan inti menurut kau? Kegiatan inti apakah kegiatan 2 atau di kegiatan 3? Gitu. Nah, tapi yang lain tampilkan kayak gini. Coba lihat kegiatan kedua. Nah, ini kegiatan kedua. Nanti pembuatan media informasi dalam kurung apa? Keterkaitan dengan manajemen ASN, dengan Smart ASN atau manajemen ASN saja atau Smart ASN saja atau dua-duanya. Dua-duanya, Pak. Nah, ya taruh, nanti dijelaskan itu. Nah, Ya, baru Pak. ya, seperti ini ya. Ya, Sebetulnya Pak. kalau peserta yang lain juga dia satu juga dia tempatkan juga itu kaitan visi misi itu ada juga di situ. Visi misi berkaitan juga dengan nilai-nilai organisasi sehingga satu slide ini menggambarkan semua tabel yang ditampilkan pada saat membuat rancangan. Di sini kan tidak kelihatan visi misinya, tidak kelihatan juga nilai keterkaitan dengan nilai-nilai organisasi. Padahal di tabel itu ada semua. Nah, jadi tidak semua dijelaskan, pilih saja salah satunya yang mana dijelaskan. Kalau penguji merasa tidak puas, jangan kamu siap dengan bahan yang kamu sudah persiapkan, nah, tentu dia tanya yang lain, dia bicara secara acak. Bisa saja di kegiatan 1, tahapan kegiatan 2. Nah, coba kau jelaskan keterkaitan nilai-nilai, bagaimana kamu menerapkan itu, menerapkan core value dengan tahapan kegiatan 2 di kegiatan 1. Tapi kalau paham, itu biar dibolak-balik juga bisa. Tapi kalau mau menjelaskan semua, ya, kamu egois. Kamu tidak tahu ada 9 orang lagi di belakang kamu yang mau juga tampil. Jadi cukup tidak menjelaskan juga tidak bagus ya, tidak keren. Harus dijelaskan, tapi secukupnya. Kalau penguji merasa belum yakin kamu mendalami, dia akan ditanya, itu hak penguji. Oke, paham semua ya? Nah, ini kan sudah sama semua. Kegiatan, coba lihat kegiatan 3. Namanya lengkapi dengan visi misi, tempatkan. Kamu kan anak muda sekarang kreatif. Masukkan semua itu, visi misi, kemudian keterkaitan nilai. Ada ruang bisa ditempatkan di slide ini. Nah, terakhir adalah tabulasi rencana. Nah, sebetulnya visi misi Pemda juga di awal-awal itu bisa dimasukkan ya, visi misi Pemda. Visi misi Pemda itu juga bisa dimasukkan. Mungkin di slide ke berapa ya, kedua atau ketiga akan cepat. Jadi tadi saja 7 menit. 7 menit. Bagus. Nanti ada dukungan dari mentor, kemudian serahkan ke penguji. Serahkan ke penguji mau bertanya dari sisi mana. Ada yang ditambahkan, ada yang mungkin dikurangi. Nah, biasanya ini kayak nilai-nilai ini kan, nilai-nilai yang kau rencanakan untuk diterapkan di setiap tahapan kegiatan ini. Kalau saya sih menilainya sudah cukup kaya. Nah, cuman biasanya ada orang yang malas, dia cuma taruh mungkin hanya berorientasi pelayanan. Padahal sebetulnya itu masih bisa ditambah dengan akuntabel, kompeten, adaptif dan sebagainya. Dia karena malas sehingga dikatakan miskin nilai, miskin dalam penerapan nilai, gitu. Tapi si Anda ini saya lihat cukup kaya dalam penerapan nilainya, rencana penerapan nilainya. Saya kira begitu ya. Kalau coba kau punya konsep supaya jadi teman, panduan untuk teman-teman. Deva, konsepnya, konsep rancangan. Lihat. Buka dulu konsep rancangan. Saya beri kesempatan dulu yang lain.
tentang PowerPoint-nya ini. Ada yang mau ditanya? Nah, silakan, Sri Marsi. Silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan, kan kemarin saya sudah buat PowerPoint, terus di PowerPoint saya di bagian kegiatan itu, cuman saya kasih label saja kegiatan ini dia berhubungan dengan manajemen ASN atau smart ASN. Terus untuk tahapan kegiatannya itu nilai-nilainya itu saya gabung jadi satu. Jadi cuma saya akan jelaskan kalau pada setiap tahap kegiatan ini begini deh. Kasih tuntas dulu si Deva ini. Si Deva, coba karena yang kau mau tanya kasus mutu nanti kita lihat habis ini. Deva, coba buka dulu kau punya konsep deh. Konsep rancangan. Yang lain menyimak. Kita sampai jam berapa? Jam 3 ya? Ada waktu. Keluar dulu. Stop share dulu. Yang ini Pak maksudnya? Ya, yang sudah utuh dari lembar pertama. Lembar pertama. Coba lembar pertama saya lihat dulu. Ya, udah itu. Dari lembar pertama pendahuluan, oke. Nah, ini kan, ya, oke, lanjut terus. Stop dulu. Pastikan ini ya, aturan-aturan ini betul-betul yang masih berlaku ya. Perhatikan nomornya, tahunnya, jangan sampai ada yang sudah dicabut, tapi kamu masih pasang terus. Nah, kalau ini sudah oke ya. Nah, silakan lanjut. Ini apa ini? Sekali aturan. Kamu aturan kesehatan juga ya. Nah, oke. Wah, banyak sekali ini. Nah, ini tentang PPI. Nah, silakan. Stop. Berarti ini ya, mulai dari sini. NHJ ini sudah mau bicara di tusimu kan? Sudah mau bicara di lokusmu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini misi Pemdanya nanti bisa ditambah di slide ya. Walaupun tidak usah dibaca, tapi ada di skip saja. Tampil kemudian di skip. Terus. Ini visi misi apa ini? Visi misi apa nih? Rumah sakit punya Pak, visi misi rumah sakit. Oh ya, sebaiknya tidak usah ya. Visi misi saja. Berarti yang visi misi rumah sakit tidak perlu diisi Pak? Sebetulnya tidak mesti. Cukup visi misi Pemda saja. Oh, siap, baik Pak. Oke, lanjut.
Kalau ini Pak, struktur organisasi. Ya boleh lah. Ya. Nah, tusinya ini yang penting. Oke, lanjut. Mana tentang bab 2 itu mana? Ini Pak, saya di bawah Pak, bab 2. Nah, ini ya. Kalau ini kan sama semua. Iya Pak. Ini sama semua ya, sama semua untuk semua peserta. Oke. Ini dasarnya Anda. Ya, terutama di sini ya, ini betul-betul harus kamu dalami ini. Oke, lanjut. Nah, ini analisis isunya sudah menggunakan tapisannya yang pada akhirnya mendapatkan satu isu terpilih yang sudah diulas di depan ya, di latar belakang itu. Tabelnya mana? Tabelnya ini Pak. Stop dulu. Keterkaitan isu dengan manajemen ASN dan ASN Pak. Ya, lanjut. Ya, tabel rancangan. Validasi kualitas isu Ya. Pak menggunakan PKL. Udah, lewat saja. Tabel rancangan. Ya. Ini Pak. Nah, ini stop. Nah, lanjut sedikit pelan-pelan. Naik. Lagi. Di kegiatan pertama kan persiapan pelaksanaan kegiatannya. Ini yang terkait dengan agenda 3. Agenda 3 itu kan ada manajemen ASN, ada smart ASN. Nah, kamu mengkaitkan ini, di mana bisa dilihat ini? Belum. Di mana? Saya cuma mengaitkan yang di sini Pak, yang di Oh ya. masalah. Nah, kalau tidak, nah, di sini aja. Coba di tabel tadi itu. Yang Tabel ini Pak. tadi. Ya. Ini. Nah, di sini taruh saja dalam kurung ini. Dalam Yang kurung. di sini, Pak. Ya, boleh di bawahnya. Dalam kurung manajemen ASN atau smart ASN atau kedua-duanya. Oh baik Pak. Nanti saya akan rubah Pak. Ya, itu bisa ditaruh situ. Ditambahkan di sini saja Pak ya, di kegiatan sini. Ya, menandakan bahwa kau paham bahwa setiap kegiatan itu bersentuhan dengan agenda berapa? Agenda 3 Pak. 3. Nah, biasa juga ditaruh di bawah sini. Di tabel 5. Terus. Boleh juga di sini. Terakhir. Terus, di sini. Di sini nih, di bawah kolaboratif ini. Jadi penghujung di sini boleh dikunci di situ bahwa dia itu terkait dengan itu. Nah, boleh juga di situ. Terserah ya. Yang penting kamu paham sekarang bahwa kegiatan itu mulai dari isu, ide, gagasan, dan kegiatan itu semuanya berhubungan dengan agenda 3. Kalau tahapan-tahapan berhubungan dengan agenda 2. Itu. Oke. Baik Pak, nanti akan saya perbaiki Pak. Oke, keluar stop share screen, silakan. Tadi Sri coba masukkan dulu, masukkan bahanmu supaya kita. Yang lain perhatikan juga ya sambil mengoreksi konsep rancangannya dan juga konsep bahan tayangnya. Pak sudah muncul? Ya, nah,
Ya, Di slideshow. ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini adalah PowerPoint untuk seminar rancangan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan pengetahuan Ibu Nifas tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif di ruang damar RSUD Anum Taloko Parigi. Untuk latar belakang, ASI eksklusif adalah makanan terbaik yang diberikan pada bayi 0 sampai 6 bulan. Dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, Pasal 128 ayat pertama tertulis bahwa setiap bayi berhak mendapat ASI eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, presentasi pemberian ASI eksklusif di Indonesia tahun 2021 sebesar 71,58%, meningkat dari tahun 2022 sebesar 69,62%. Untuk Sulawesi Tengah, 61,97% pada tahun 2020, menjadi 65,93% pada tahun 2021. Namun peningkatan ini belum mencapai target pemerintah sebesar 80%. Mohon maaf Pak, di sini belum muncul untuk presentasi untuk Parigi Motong karena datanya saya belum dapat. Yang ada itu hanya data yang tahun 2014, yaitu sebesar 47%. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia adalah kurangnya pengetahuan ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif bagi bayi 0 sampai 6 bulan. Identifikasi isu. Selama bertugas di RSUD Anum Taloko, saya mendapatkan 3 isu, yaitu rendahnya penerapan 5 momen cuci tangan oleh petugas medis. Yang kedua, kurangnya pengetahuan Ibu Nifas tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan pasien dan pendamping pasien tentang prosedur pelayanan. Ketiga isu ini saya tapis melalui teknik APKL dan USG, sehingga muncul isu prioritas, yaitu kurangnya pengetahuan Ibu Nifas tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif, dan gagasan ide saya yaitu meningkatkan pengetahuan Ibu Nifas tentang ASI eksklusif dengan menggiatkan kembali kegiatan penyuluhan oleh bidan, pemanfaatan poster dan leaflet di ruangan damar RSUD Anum Taloko Parigi. Visi misi Kabupaten Parigi Motong. Visinya memantapkan Kabupaten Parigi Motong ke depan maju, adil, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Di mana pada kegiatan saya ini berkaitan erat dengan mendukung misi pemerintah Kabupaten Parigi Motong yang ketiga, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Tujuan dan manfaat rancangan aktualisasi yang pertama, tujuannya yaitu meningkatnya pengetahuan Ibu Nifas tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif di ruang damar RSUD Anum Taloko Parigi. Yang kedua, menerapkan nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Untuk manfaat, ada 3, yaitu yang pertama bagi instansi atau OPD, yang kedua bagi penulis atau saya sendiri, yang ketiga bagi petugas dan masyarakat. Selama 1 bulan ke depan, ini adalah rencana aktualisasi kegiatan saya, di mana kegiatan saya ada 5 dengan 16 tahapan kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi bagi bidan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Kegiatan ini berhubungan dengan manajemen ASN. Tahapan kegiatannya ada 3. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan damar untuk mengatur jadwal pelaksanaan sosialisasi. Yang kedua, mengumpulkan materi dan bahan untuk sosialisasi. Yang ketiga, melakukan diskusi dan sosialisasi kepada teman sejawat atau senior mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif. Pada ketiga tahapan ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang kedua, yaitu membuat poster dan leaflet tentang ASI eksklusif dan teknik menyusui yang baik dan benar.
Pada kegiatan ini berkaitan erat dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk tahapan kegiatan yang pertama yaitu membuat desain poster dan leaflet tentang ASI eksklusif dan teknik menyusui yang baik dan benar. Yang kedua, mencetak poster di percetakan dan mencetak leaflet secara mandiri. Yang ketiga, memajang poster dan leaflet di tempat strategis. Dari ketiga tahapan ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, yaitu melakukan penyuluhan kepada Ibu Nifas dan keluarga tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Pada kegiatan ini berhubungan erat dengan manajemen ASN. Untuk tahapan kegiatan ada 4. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan kepala ruangan. Yang kedua, menyiapkan materi penyuluhan. Yang ketiga, melakukan penyuluhan kepada Ibu Nifas dan keluarga, diawali dengan pretest. Yang keempat, yaitu tanya jawab dan diakhiri dengan mengisi post-test. Pada keempat tahap ini, saya menerapkan nilai-nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Untuk kegiatan yang keempat, yaitu mengajarkan teknik menyusui yang baik dan benar kepada Ibu Nifas. Kegiatan ini berhubungan erat dengan manajemen ASN. Untuk tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan materi dan bahan praktik. Tahapan yang kedua, mendemonstrasikan teknik menyusui yang baik dan benar. Untuk tahapan yang ketiga, yaitu membantu mengarahkan Ibu Nifas mempraktikkan teknik yang sudah diajarkan secara mandiri. Nilai-nilai dasar yang saya terapkan pada tahapan kegiatan ini yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Selanjutnya, kegiatan yang kelima, yaitu evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan ini berhubungan dengan manajemen ASN, di mana untuk tahapan kegiatannya, yang pertama yaitu mengumpulkan data hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, melakukan evaluasi kegiatan dengan melihat hasil pre dan post test. Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi pada mentor. Nilai dasar yang saya terapkan pada tahapan kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten, harmonis, dan kolaboratif. Ini adalah jadwal kegiatan yang akan saya lakukan selama 1 bulan. Terima kasih. Nah, kalau seandainya ini sudah tampil, start 14.17, selesainya 14.24. 7 menit juga ya? 7 menit, tapi tentu dengan catatan-catatan perbaikan. Ini sudah terkait dengan apa yang dipertanyakan tadi. Oke, dari awal dulu, slide pertama. Oke. Ya, terus dibuka. Yang pertama tadi, soal judul ya. Judul ini pentingnya pemberian ASI. Ini kata pengertian Ibu Nifas tentang pentingnya pemberian ASI. Oke. Nah, ini ada lokus, ada fokusnya. Fokusnya ada tentang pentingnya pemberian ASI. Nah, tentu dia akan menjelaskan itu ASI dulu, coba. Kira-kira seperti itu kan. Nah, itu kan, jadi dia bicara dulu ASI itu, ASI inklusif apa. Nah ini saya bilang data ini, data dia bagi dari nasional, ini betul ini data nasional, kemudian data tingkat provinsi, tapi begitu mau melihat data di kabupaten langsung mati gaya kita, langsung mati gaya, jangan-jangan di kabupaten Parigi Motong tidak menjadi masalah itu. Kalau memang benar masalah, mana datanya? Nah, masa dinas kesehatan tidak punya data? Atau di mana, di rumah sakit, wilayah rumah sakit, tapi harusnya di kabupaten. Tadi kamu bilang data sementara itu berapa ya, 47% ya? Iya. Yang paling tidak ada yang digapai. Enak-enak dari nasional turun ke provinsi, kita di kabupaten dia hilang data. Padahal yang mau dibahasnya di kabupaten, kan aneh. Lain-lain ikutan itu, perhatikan itu. Ini kita jadi istilah saya itu mati gaya. Sampai di kabupaten hilang datanya. Oke ya, kira begitu. Itu yang saya awali tadi, masalah nasional
bisa menuki ke provinsi, bisa menuki kabupaten. Tapi boleh jadi masalah nasional tidak terjadi di kabupaten disebabkan karena kinerja kabupatennya bagus. Jadi seperti itu. Kalau kinerja kabupatennya bagus, buat apa lagi kita mau jadikan satu isu di sana? Slide berikut. Tambah itu ya untuk kabupaten punya. Ya, Pak. Nah, ini penetapan isu. Nah, ini bagus cara menjelaskan sama si Deva tadi. Bagus. Singkat, jelas. Karena memang hanya paparan-paparan saja. Nah, lanjut. Itu ini gagasan ya. Tadi itu gagasannya, ini gagasan. Gagasan, tapi ketika diangkat jadi jadi judul dia lebih persingkat. Di judul dia singkat. Kalau gagasan ini kan sudah menjawab apa-apa yang mau dibuat dalam 1 bulan kan, yaitu menggiatkan penyuluhan, mau bikin penyuluhan, mau bikin apa lagi pemanfaatan apa namanya itu, ya. Lanjut. Nah, ini ada visi misi. Yang lain sebaiknya bikin juga kayak gini ya. Walaupun tidak usah dibaca semua. Ya, mungkin yang di blok yang ditebal ini saja memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan menggerakkan kesehatan berdaya saing. Ya, dibaca singkat, di skip kan sudah bagus. Yang Deva tadi ini tidak punya ini slide ini. Yang lain nanti lengkapi. Nah, silakan terus. Nah, tujuan manfaat. Nah, oke. Lanjut. Nah, ini yang dia pertanyakan tadi, bolehkah? Gabung ya. Kalau saya bilang, ini malas punya kerja ini. Jangan gitu, nggak boleh. Kayak Deva tadi itu bagus. Jadi setiap tahapan itu dia ulas, setiap tahapan dia cantumkan. Saya khawatir jangan-jangan kamu di rancangan, dan saya mau lihat, jangan-jangan di rancangan aku bikin begini juga. Jadi, oh tidak ya? Jangan, harus tetap tunjukkan ini bahwa dalam tahapan pertama melaksanakan konsultasi dan mentor itu, coba lihat yang mana. Tentu saja tidak semua. Kalau ini kan berakhlak lengkap utuh, ya. Tidak ada berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, masuk semua. Nah, ini core value-nya, tapi sikap perilakunya itu loh kasih masuk. Kalau berorientasi pelayanan, yang mana yang kau maksud di situ? Akuntabel itu langkung apa? Ya, kayak si Deva tadi itu, ya, itu bagus itu. Ya, cuma Deva tadi tidak punya ini. Kegiatan 1 kalau ini ada, dia sudah langsung kaitkan dengan ini terkait dengan manajemen ASN. Yaitu sosialisasi bagi bidan tentang pentingnya pemberian nasi eksekusi itu terkait dengan ASN. Artinya apa? Kalau manajemen ASN itu profesional bagus, tentu sosialisasi ini biar tidak dilakukan karena masyarakat sudah paham. Tapi karena masyarakat khususnya ibu-ibu Nepal belum mengerti, maka ini perlu bagi bidan itu memahami arti pentingnya tusinya, yaitu manajemen ASN. Itu terkait di situ dia. Kemudian saya tambahkan juga seperti Deva tadi, tidak mengkaitkan dengan visi misi dan juga nilai-nilai organisasi pada setiap kegiatan. Ini tambahkan di sini. Ya, masih ada ruang-ruang kosong di sini. Ya, bisa ditambahkan. Tapi sekali lagi, pada saat paparan itu jangan dijelaskan semua, tampilkan saja. Misalnya saya akan melaksanakan kegiatan pertama 3 tahapan. Tahapan pertama melaksanakan, dibaca saja. Kemudian tahapan kedua mengumpulkan materi dan bahan untuk sosialisasi. Tahapan ketiga melakukan diskusi dengan penerapan masing-masing tahapan core value berakhlak. Kan ada di situ juga. Tapi nanti kamu janji bahwa di kegiatan inti, apa kegiatan 2 atau kegiatan 3 atau salah satu kegiatan, kalau kau mau menjelaskan di kegiatan 1 ini, tapi kegiatan 2 tidak usah, kegiatan 3 tidak usah. Kenapa? Bosan orang. Kamu bosan, kita juga bosan. Karena itu terus saja kamu bilang kan. Nah, memang untuk penerapan itu harus begitu berulang-ulang. Ini sama dengan makan. Tak boleh bilang bosan makan, tapi rutin. Coba kau berhenti makan, kau tidak mati. Iya ya. Jadi tidak boleh bosan. Cuma dalam
konteks seminar yang waktunya sangat terbatas, harus ada strategi ya, harus ada kiat-kiat. Kecuali penguji lagi melihat, ini diakal-akalin nih kita ini, dia sudah hafal memang dari rumahnya ini. Coba saya cek di kegiatan terakhir, tahapan kedua. Coba diurai keterkaitan antara core value dengan tahapan kegiatan kedua. Bisa saja diuji seperti itu. Tapi kalau namanya orang yang paham, insya Allah pasti dia mengerti itu. Ya, coba saya lihat rancangan ini, stop dulu. Nah, yang lain menyimak sambil membayangkan apa yang dia tulis. Nah, kalau sama, alhamdulillah sama. Kalau tidak sama, wah ini perlu diperbaiki. Ya, saya ingatkan, lihat kembali aturan-aturan, jangan sampai aturan yang sudah tidak berlaku, tapi kamu masih tetap mencantumkan itu. Salah nomor, salah tahun, saja juga terjadi. Nah, ini perlu ini kalau ada edaran Menpan tadi, kalau tidak salah DEPA itu tidak mencantumkan edaran Menpan tentang core value ya, mungkin atau saya yang keliru belum melihat itu atau sudah ada. Ini penting ini karena itu dasarnya, maka kurikulum ini kita dirubah oleh pemerintah dari aneka akuntabilitas, nasionalisme, tertib publik ke berakhlak. Nah, terus mana poin intinya di sini? Nah, di mana kau mulai bercerita tentang Dari rumah sakit. ibu baik, rumah sakit. Mana ini Parigi punya? Mana? Di mana Parigi mau masuk ini? Nanti di sini Pak, saya akan masukkan di sini. Setelah dapat datanya nanti saya akan masukkan di sini. Iya. Berarti di sini latar belakang belum ada tentang padahal aduh ini harusnya dibesarkan itu masalah yang ada di Parigi, di rumah sakit yang kemana kau bekerja itu, dan bunyikan angkanya ya. Justru itu yang selalu itu yang mau dilihat. Ini ucuk-ucuk langsung bilang, wah, langsung memvonis bahwa di Parigi kurang bagus. Mana bukti, mana data? Itu nasional. Oke ya, bukan berarti salah nasionalnya, itu benar. Tapi harus banyak bicara adalah di Pariginya itu. Terus, lanjut terus. Ya, terus. Bab 2-nya? Tabel rancangan. Kalau ini sudah oke nih. Tabel rancangan. Oke, stop. Nah, coba kita lihat sekarang kegiatan 1. Kegiatan 1 sosialisasi kan, diawali dari konsultasi. Ini outputnya. Ini outputnya, ini nanti akan bicara 1 bulan ke depan. Ini akan diperiksa ini. Bagaimana mencatat masukan, arahan dari mentor. Ada fotonya, ada catatannya, itu bagus sekali itu nanti kalau punya tersedia ada jadwalnya, ya pembuktiannya nanti di sini. Nah ini, di sini ada kamu tulis, di PowerPoint tidak ada. Nah, di sini ada akuntabel itu jujur, tanggung jawab, transparan. Ini bagus ini. Nah, kemudian kontribusi terhadap visi misi. Ini kaitannya dengan kegiatan kegiatan 1. Nah, itu. Kemudian mana itu keterkaitan dengan agenda 3? Di sini Di mana kau taruh? Oh iya.
Oh, di situ ya. Sudah ada memang tadi ini ya. Iya. Di bawah sini. Kalau kegiatan 2 mana? Kegiatan 2. Oh iya, ya kegiatan 2 ya. Ya terserah mau di sini mau di bawahnya kolom 5 setelah di penghujung daripada penerapan core value di setiap kegiatan boleh juga. Ya. Yang penting kamu tahulah bahwa kegiatan itu berhubungan dengan apa? Isu, gagasan, kegiatan berhubungan dengan agenda 3, kemudian tahapan kegiatan itu berhubungan dan narasinya nanti dengan tahapan kegiatan. Jadwal. Oke, saya kira demikian. Ya, sekaligus dengan perbaikan-perbaikan tadi, untuk Sri. Iya. Yang lain silakan bertanya, kaitkan dengan apa yang Anda lakukan, apa yang Anda buat, apa yang Anda konsep. Bagaimana dengan 2 teman tadi itu? Apa ada yang beda atau ada yang mau tampil? Masih ada waktu, bisa 1 orang lagi. Atau mau bertanya? Izin bertanya boleh, Pak? Boleh. Ya. Oh, ya. Untuk pembuatan jadwal ini, Pak, kita bulan turunnya itu ke rumah sakit, ke tempatnya kita kira-kira bulan berapa, Pak? Supaya maksudnya kita isi minggu ke-1 atau tidak, mungkin kalau di bulan Mei kan kita isi minggu ke-4 supaya sama semua gitu. Nah, kapan nanunya berakhirnya? Kan mulai dari resminya itu setelah seminar tanggal berapa? Seminar tanggal 24 kayaknya. Itu sudah masuk minggu ke berapa? Minggu ke-3. Ya itu, berarti minggu ke-3. Berarti mulai dari situ dibuatnya, Pak, ya? Iya, startnya dari situ. Minggu ke-3 bulan apa itu? Minggu ke-4 ya kayaknya. Minggu ke-4 bulan Mei. Iya. Oh iya, Pak. Tapi nanti kalau dalam pelaksanaan, dia harus sudah bertanggal ya, tanggal, hari. Oh iya, Pak. Tahapan kegiatan pertama, waktu menghadap dengan mentor, itu hari apa, tanggal berapa. Itu dilaporkan seperti itu, siapa, di mana, bila mana, kapan. Itu kalau sudah laporan. Kalau masih merancang begini, pendekatan minggu saja dulu. Karena bisa saja bergeser. Berisiko itu kalau kamu sudah tetapkan tanggal sekian semua ketemu mentor. Ternyata bergeser tanggalnya. Bisa cepat sehari, bisa lambat sehari. Apalagi selain itu, Fajar, yang mau ditanyakan? Sudah, Pak. Punya kamu tidak ada masalah ya, sama dengan teman-temanmu tadi itu. Hampir sama kira-kira, Pak. Cuma ada beberapa saya isi tabel tadi. Di mana gue isi tabel? Di itu PowerPoint. Mungkin saya kasih hilang saja, kasih poinnya saja. Coba saya lihat. Tabel apa itu? Tabel Pak. Tabel rancangan masuk ya? Enggak, USG PKL itu, Pak. Oh ya, boleh juga, tapi tidak usah dibaca. Oh, dilewatkan saja, Pak ya? Iya, bisa dilewat, di skip saja. Kalau kamu baca panjang itu, coba kita lihat. Pasti panjang itu, bobotnya sekian, bobotnya sekian. Izin sudah muncul, Pak. Ya. Nah, coba slide berikut. Slide berikut. Sudah muncul, Pak. Belum bergerak. Slide baru slide pertama ini. Oh, di sini bergerak. Di sini tidak. Yang lain bergerak ya.
Belum Pak, masih di slide pertama. Nah, itu sama. Muncul ke slide kedua, Pak? Belum? Ya, sudah. Sudah, Pak? Nah, yuk. Dari awal atau dari sini saja, Pak? Atau dari awal lagi? Ya, boleh dari sini. Silakan, coba. Dari awal aja, Pak ya. Jadi rancangannya, inilah rancangan aktualis saya, di mana judulnya adalah optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Taloqo Parigi. Kemudian nama peserta saya sendiri, Ibnu Fajar Gunawan, NDH nomor 19, jabatan sebagai pelaksana terampil perawat dan unit kerja RSUD Taloqo Parigi. Kemudian latar belakang saya mengambil judul ini, identifikasi pasien adalah proses pengumpulan data dan pencatatan segala keterangan tentang bukti-bukti dari seseorang sehingga kita dapat menetapkan dan menyamakan keterangan tersebut dengan individu seseorang. Identifikasi pasien bermanfaat agar pasien mendapatkan standar pelayanan dan pengobatan yang benar sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian dalam proses pelaksanaan tanggung jawab sebagai perawat di ruang ICU RSUD Taloqo Parigi, penulis menemukan beberapa masalah terkait pelayanan keperawatan dan digambarkan dengan kondisi saat ini antara lain masih ada beberapa perawat yang belum patuh dalam mengidentifikasi pasien. Dan kemudian dengan data mutu identifikasi pasien selama 3 bulan terakhir di ruangan ICU, kepatuhan identifikasi pasien terlaksana sebesar 70%. Kemudian tujuan dan manfaat aktualisasi, di mana tujuannya itu terwujudnya optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruang ICU RSUD Taloqo Parigi. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak guna membentuk ASN yang berprofesional dan berkarakter. Di mana manfaat tersebut pada instansi menjadikan Rumah Sakit Umum Taloqo Parigi sebagai fasilitas kesehatan yang mampu melaksanakan asuhan keperawatan sesuai SOP. Kemudian untuk penulis, menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayanan keperawatan kepada masyarakat. Dan untuk petugas sendiri, meningkatkan kepatuhan perawat dalam menerapkan SOP identifikasi pasien dan pada masyarakat tercipta suasana aman, nyaman, dan dapat membantu proses penyembuhan serta membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Kemudian adalah visi misi OPD, di mana visinya itu memantapkan Kabupaten Parigi Motong terdepan, maju, adil, merata, dan berkelanjutan dan berdaya saing. Kemudian dari visi tersebut yang terkait dengan isu saya yang terkait dengan kegiatan saya yang ketiga yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Kemudian identifikasi isu. Isu yang saya dapatkan di instansi saya yaitu yang pertama, belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan. Yang kedua, kurang optimalnya pemilihan satwa medis. Yang ketiga, kurang optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan pada aplikasi SIMRS. Kemudian yang keempat, kurang optimalnya perawat dalam menggunakan alat infus pump. Kemudian dari isu tersebut dianalisis menggunakan isu APKL dan juga analisis isu USG sehingga didapatkan dan kemudian didapatkan satu isu yaitu belum optimalnya pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan perawatan. Dan ini adalah diagram fishbone-nya di mana menjadi sumber-sumber dari masalah tersebut, di mana di man-nya atau manusianya kurang pengetahuan perawat tentang pentingnya identifikasi pasien, kemudian dalam metodenya belum ada penerapan SOP, kemudian sosialisasi SOP juga belum optimal, kemudian pada materialnya itu tidak ada media poster tentang identifikasi pasien. Kemudian yang environment atau lingkungan, kebiasaan untuk teman kerja. Kemudian ini adalah gagasan-gagasan ide yang dari penyebab masalah tersebut. Kemudian saya mengambil kesimpulan gagasan yaitu optimalisasi pelaksanaan identifikasi pasien sebelum melakukan tindakan keperawatan di ruangan ICU Rumah Sakit Umum Daerah Taloqo Parigi. Ini adalah kegiatan yang akan saya lakukan. Kemarin kegiatan pertama yaitu melakukan konsultasi dengan mentor dan kepala ruangan, kemudian yang kedua mengumpulkan materi untuk membuat bahan ajar serta mendesain leaflet dan SAP, kemudian yang ketiga itu membuat video contoh penerapan identifikasi pasien.
Dan juga kegiatan 1 ini berkaitan dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN. Maaf, saya lupa ya satu, Pak. Smart ASN-nya saya lupa isi, Pak. Kemudian kegiatan ini juga berkontribusi untuk pencapaian misi agenda nomor 3, yaitu mewujudkan kualitas dan cakupan kesehatan, layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan. Kemudian ini adalah kegiatan kedua saya, melakukan sosialisasi kepada perawat tentang SOP dan pentingnya identifikasi pasien, di mana kegiatan ini berhubung dengan agenda 3, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian di kegiatan kedua ini, tahapan kegiatannya yaitu membuat dan membagikan undangan pada perawat untuk mengikuti sosialisasi, kemudian menyiapkan daftar hadir, materi, tempat, dan pelaksanaan sosialisasi. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi pada perawat mengenai SOP, identifikasi pasien, dan pentingnya identifikasi pasien. Kemudian yang keempat yaitu menayangkan video contoh penerapan identifikasi pasien. Kemudian kegiatan yang ketiga yaitu membuat poster identifikasi pasien untuk ditempel di ruangan SICU RSUD Andoliko Parigi, di mana membuat tahapan kegiatannya yaitu membuat dan menyusun media poster identifikasi pasien, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor bagian promosi kesehatan dan kepala ruangan tentang poster yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga itu menempel poster identifikasi pasien di ruangan SICU RSUD Andoliko Parigi. Kemudian kegiatan yang keempat yaitu monitoring dan evaluasi kegiatan, di mana yang tahapan kegiatan pertama menyiapkan checklist penilaian, kemudian yang kedua melakukan monitoring dan mengisi checklist, kemudian yang ketiga melakukan hasil evaluasi pada mentor, di mana kegiatan 4 ini terkait dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN. Kemudian inilah jadwal aktualisasi saya ke depannya. Untuk kegiatan 1 dilakukan pada bulan Mei minggu keempat, kemudian kegiatan kedua dilakukan pada bulan Juni minggu pertama, kemudian kegiatan yang ketiga yaitu pada bulan Juli minggu kedua, dan kegiatan yang keempat pada minggu ketiga bulan Juni. Terima kasih. Ya, ini kalau tampil beneran start 14.43 selesai 14.49, ya 6 menit saja ya, 6 menit. Coba dari slide pertama. Ya, lanjut. 2. Nah, di sini ada 70% ya. Ada 70% menjadi masalah di sini. Ini yang berarti ada 30% yang perlu diintervensi melalui apa ide gagasannya tadi itu, serangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini dia sudah mencoba melihat berdasarkan data faktual di sana. Oke, lanjut. Nah, ini sebetulnya kelamaan di sini. Saya perhatikan berapa menit tadi. Kelamaan kamu. Coba singkat-singkat. Nanti latihan, yang lain latihan semua. Latihan karena di sini bukan intinya. Intinya itu sebetulnya di penerapan nilai itu. Atau mungkin ditampilkan tapi kita tidak baca, tidak apa-apa, Pak. Ya, boleh juga. Bisa juga. Oke. Ya, bilang saja tujuannya ada untuk untuk penulis sendiri. Tadi siapa itu? Sri kan? Ya. Seperti itu. Tapi Sri memang tidak terurai, tertulis seperti ini. Ini lebih detail, lebih bagus. Tapi jangan dibaca. Ini beda kita di room ini, kita di Zoom gini, beda dengan di kelas. Di kelas itu kita bisa ngalor ngidul di situ. Nah, ini ada sistem yang harus kita patuhi tentang efisiensi waktu, penggunaan waktu yang tepat. Nah, terus ini juga di blog, mana yang di blog, ya mungkin di C ini ya, blog itu. Jadi mata orang itu langsung ke sana. Lanjut. Ya, ini bisa dibaca, bisa juga dikatakan ada 4, tapi melalui analisis APK USG, analisis tapisan isu, kita mendapatkan 1 isu terpilih, isu utama.
Tinggal tekniknya ini ya. Mau cepat mau tidak kan ada di jari ini barang, tinggal di skip saja. Nah, sini. Oke, stop dulu. Nah, di logikanya ini belum optimalnya ini masalah utama. Dilihat dari tulang ikannya ini, disitulah masalah-masalahnya ini yang akan dijawab di 1 bulan ke depan di kegiatan, kan seperti itu. Masuk semua ini kan di kegiatannya? Masuk semua. Ya, masuk semua. Nah, yang lain juga begitu ya. Yang lain itu ada yang masuk semua, ada yang tidak karena keterbatasan, ya karena keterbatasan. Tapi logikanya bahwa analisis fishbone ini mengkerucutkan, mengarahkan langkah-langkah yang akan dilakukan pada 1 bulan ke depan. Ya udah bagus-bagus ini ternyata diperiksa di kegiatan tidak ada. Sudah sepakat ini yang mau diintervensi, begitu di kegiatan lain lagi yang kamu bahas di sana. Oke. Tapi saya kira tidak seperti itu ya, semua sudah paham. Kan saya tidak terlalu persoalkan lagi. Slide berikut. Nah, kita samain. Terus. Nah, ini tadi. Ini udah bagus, tapi yang saya inginkan adalah sikap perilakunya. Jadi berorientasi pelayanan itu dalam kurung apa? Akuntabel itu dalam kurung apa? Tadi siapa punya bagus itu? Deva ya, Deva punya itu bagus. Tapi tidak ada keterkaitan dengan agenda 3-nya. Nah, ini ada keterkaitan agenda 3. Pak, berarti di sini diisi dalam kurung Pak ya? Iya, kalau akuntabel apa? Dalam kurung apa? Apa semua itu sikap perilaku yang lebih mengena terhadap melakukan konsultasi. Nah, kompeten apa sikap perilakunya terkait dengan melakukan konsultasi. Kan begitu, selalu arahnya ke sana. Harmonis. Jadi jangan juga memaksakan kalau memang sulit dinarasi. Kalau kamu merasa sulit untuk dinarasi, dijelaskan nanti, jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan, kecuali kamu betul-betul melihat bahwa ada benang-benang merahnya, tahapan kegiatan ini dengan core value berakhlak, atau separuh berakhlak, ya, maksudnya tidak semua unsur-unsurnya masuk, ya silakan. Jadi tidak perlu dijelaskan di sini, tidak perlu ditulis penjelasannya di panjang. Tapi cukup kalau kamu paham, nanti dijelaskan secara lisan. Nah, ini bagus, ini ada kegiatan berkontribusi terhadap pencapaian misi. Tapi satu lagi, kalau penguatan UPD. Ya, silakan taruh itu. Kalau seperti itu lengkap. Nah, tapi nanti pada saat tampilan, walaupun itu lengkap di slide, tapi tidak usah dibacakan semua. Nanti karena kan kegiatan 1 sama, kegiatan 2 sama, kegiatan 3 sama, kegiatan 4 sama. Cukup kamu bagaimana menjelaskan ini secara singkat, tapi pada salah satu kegiatan kamu menjelaskan dengan detail. Baik, di sana agak membutuhkan waktu, mungkin 2 menit, 3 menit, karena penguji mau melihat sejauh mana rencana penanaman nilai terhadap tahapan kegiatan. Di situ yang akan dilihat nanti. Kecuali pengujinya masih kurang yakin, ya coba lagi tanya secara acak, tapi saya yakin kamu bisa jawab. Nah, oke. Ini versi baru, saya lihat jadwalnya. Boleh, tidak ada masalah. Silakan berkreasi. Tidak mesti dalam bentuk mana tadi itu terakhir penjadwalannya. Nah, ini boleh juga. Kenapa harus satu model saja? Ini juga sudah menggambarkan perjalanan waktu yang akan ditempuh dalam 1 bulan ke depan. Boleh, silakan berkreasi. Yang lain ada yang mau share atau bertanya kurang jelas atau mau tampil lagi? Masih ada waktu? Wah, tinggal 4 menit. Sampai jam 3 kah? Bu Risna? Iya Pak, 5 menit lagi Pak. 5 menit lagi. Ya.
Tapi kayaknya tiga tempat ini golongan 2 tuh, tapi lumayan. Alhamdulillah. Mantap ya. Iya Pak. Mantap mereka, luar biasa. Jadi besok kita tidak ketemu lagi. Kapan lagi setelah hari ini? Hari Sabtu Pak, insya Allah. Sabtu. Bimbingan terakhir hari Sabtu, iya. Bimbingan untuk persiapan seminar. Jangan-jangan Sabtu itu saya ada. Iya, dilihat dulu Pak jadwalnya. Dan boleh kita geser-geser. Iya, toh? boleh. Enggak apa-apa. Pas hari Sabtu itu kebetulan bisa jam libur. Saya ada kegiatan itu di Sabtu. Tanggal berapa itu Sabtunya? Tanggal 21 Pak. 21. Oh. Iya. Nanti diinfokan Pak kalau mau ada pergeseran di waktu. Nanti kami akan fasilitasi dengan Ada ada pembimbingan juga di Donggala. Oh iya. Pelajaran di agenda Pak ya. Kalau salah Baru yang mulai 1 hari Donggala. penuh itu kemungkinan saya menguji di PKH barangkali. Iya. Kalau hari Jumat Pak ada di sore ke Jumat ya. Boleh juga. Hari Ya, Jumat. Kalau malam. Kalau malam PIC ini Ibu Mas Diani dulu mau ditanyakan Pak. Kalau dari pagi sampai sore mungkin karena Ibu Mas Diani buka rumah. Kalau Jumat ada menguji saya. Oh, menguji Pak. Ya. Hari Sabtu Pak jam berapa? Sabtu Kalau- menguji juga. 1 hari itu. 1 hari. Kecuali malam Minggu atau malam Sabtu. Oh ya, nanti kami infokan kembali Pak. Saya tanyakan dulu sama Ibu PIC kalau udah bukakan room. Saya akan mendampingi pada saat coaching. Iya. Iya Pak. Nanti diakalin Nanti lagi. dilihat jadwal Pak. Ini saya sampaikan sama Ibu Mas Diani dulu Pak untuk Iya. jadwal berikutnya. Ya, saya kira demikian. 3 Bapak menit Ibu. lagi. Masih ada yang mau ditanya? Singkat saja. Saya bisa jawab. Rajin ya mengirim ke saya Japri. Insya Allah saya jawab itu kalau pas saya buka. Karena kita tidak bisa ketemu langsung ini. Aktifkan saja komunikasi kita lewat media yang ada, lewat WA. Izin Pak Bu, izin bertanya. Ya, Untuk laporan seminarnya mereka ini Pak, dari Bapak mau kami kasihkan berupa hard copy atau soft copy supaya nanti kita kasih saja, kasih softnya saja. soft copy Pak, iya. Nah, itu pun juga tanda tangan nanti saya kirim dia punya tanda Oh tangan. iya, spesimennya Pak ya. Iya, di scan. Iya. Nanti juga saya tanyakan dulu. Jangan mempersulit kalau bisa Iya betul. dipermudah. Iya, kalau yang kemarin-kemarin semuanya di scan. Cuma Ya. tinggal penguji nih Pak, kami belum berikan nama-nama pengujinya, jadi jadwal belum kami bagikan juga sama teman-teman peserta. Kalau berorientasi pelayanan itu jangan dipersulit, kalau bisa dipermudah. Siap. Nah, Siap Pak. ya kan? Iya Pak. Kalau dulu jangan dipermudah, kalau bisa dipersulit. Oke. Pak? Dan semuanya Ya. siap ini ya pada saat seminar. Fajar, gimana Fajar? Betul kan? Ya, betul Pak. Itu. Lilis, Betul, Pak. Betul, apa Pak. kabar Lilis? So, sampai di mana ngana Lilis? Sudah sama dengan teman-teman, Pak. Sama. Siapa ini? Ana Farita? Sudah juga Pak, sama sudah Ya. dengan teman-teman. Iya Pak. Dewi? Ya Pak, sama juga dengan teman-teman. Siapa lagi? Rizky?
Muhammad Sama juga Pak dengan teman-teman Pak. sama Denny. Bagi perubahan Pak, Yang mana itu? di latar belakang. Yang Anda kirim sama saya tadi, kapan? Iya Pak, dari subuh. Tadi subuh. Apa saya bilang, Kak? Apa enggak? Perubahan latar belakang Pak. Siapa punya itu? Dia bilang di latar belakang, saya nanti akan mau tapis isunya ada apa APKL, USG, apa sudah latar belakang, sudah cerita memang itu. Baru agenda 1, agenda 2, bukan kau itu? Hah? Saya sudah Pak. Oh, kau ya? Oh iya. Jangan ya. Iya Pak. Itu teman-teman tadi itu bagus ya punya. Iya. Bagus dia punya Iya cerita. Pak, 2 menit lagi Pak, mohon izin 1 menit. Terima Oke, kasih buat kasih. waktunya Pak Assalamualaikum Wabu. Ya, warahmatullahi ya. kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Kembali ke room besar. Ya. Iya, terima kasih buat Pak Abu Bakar. Mantap. Ya, Ibu Stince, terima kasih buat waktunya, waktu kita Terima telah selesai. kasih. Ya, Pak Abu mohon izin